Tahukah kamu? Sampah sudah menjadi isu yang serius, yang kompleks dan mendesak. Banyak banget sampah di dunia ini. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir. Ekspedisi Laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Masalah sampah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendesak. Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahunnya. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah. Banyak orang yang belum terbiasa dengan praktik pemilihan sampah, daur ulang, atau pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran terhadap udara, tanah, dan air. Misalnya, sampah plastik. Recycle sering kita dengar dengan sebutan mendaur ulang. Berarti kita harus mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang. Contohnya seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Namun, jika kamu menemukan sampah plastik, lebih baik lakukan recycle atau mendaur ulang dengan estetik. Agar apa? Agar dapat digunakan lagi dan mencegah terjadinya polutan. Selalu menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi bahan yang berguna. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan banyak banget sampah di dunia ini? Maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara mengatasi sampah tersebut. Tapi nih ya teman-teman, ada beberapa oknum yang melakukan pembakaran sampah. Tidak boleh ya teman-teman ya. Membakar sampah dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, dan pemanasan global. Di antaranya ada pencemaran udara, masalah kesehatan, emisi gas rumah kaca, pencemaran air, penurunan fungsi tubuh, dan juga dapat menyebabkan kanker. Jadi memang perlu diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Oke, di sini aku bakal jelasin ke teman-teman bagaimana cara mengolah sampah dengan baik ya teman-teman ya. Di sini aku bakal nerapin konsep reuse. Oke, jadi begini contohnya. Oke, ini ada kaleng yang udah kosong ya teman-teman ya, karena ini habis digunakan. Dan teman-teman jangan buang kaleng ini nih, ini masih kosong. Dan aku bakal kasih tahu contohnya teman-teman. Oke, aku bakal kasih tahu teman-teman gimana cara penggunaannya. Di sini ada kaleng kosong ya teman-teman ya, yang udah nggak kepakai. Ini bekas makanan. Terus kita taruh makanan lagi yang kiranya itu bisa taruh di sini. Ini contohnya aku beli makanan guys. Ini bisa langsung ditaruh aja. Kita buka dulu, oke. Nah, karena ini tuh sangat berfungsi banget ya buat teman-teman ya. Jadi jangan buang wadah yang udah kepakai ya teman-teman, karena masih bisa digunakan untuk wadah yang lain teman-teman. Karena ini sangat berguna, menghemat anggaran biaya juga teman-teman. Oke, ini adalah salah satu contoh penggunaan reuse ya teman-teman ya. Serta masih banyak banget contoh penggunaan reuse. Teman-teman bisa lakukan sini di rumah dan bisa diterapkan sangat mudah sekali di rumah teman-teman. Langsung aja teman-teman bisa langsung terapkan, dan jangan lupa untuk mengatasi sampah dengan benar menggunakan konsep reuse. Tahukah kamu? Indonesia adalah salah satu dari 10 negara penghasil sampah terbesar di dunia. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat kelima negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Adapun faktor-faktor penyebab penumpukan sampah antara lain adalah 1. Meningkatnya konsumsi oleh manusia. 2. Pengolahan sampah yang kurang bagus. 3. Rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Cara mengatasi hal tersebut dengan cara replace. Replace adalah mengganti pemakaian suatu produk dengan produk yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu melakukan penggantian atau replace dengan cara mengganti kantong plastik menjadi tote bag. Ayo bersama-sama kita menjaga lingkungan dengan cara replace yang positif.
Plastik merupakan salah satu bahan yang digemari oleh manusia. Selain penggunaannya yang mudah, bahan ini juga tidak sulit untuk ditemukan. Tapi kita masih saja membuang sampah plastik sembarangan tanpa memisahkan dan mendaur ulang. Akibat dari itu semua, Indonesia menempatkan posisi kedua setelah Tiongkok dengan menyumbang sampah plastik terbesar di dunia, dan 11,3 juta ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan sampah ini, kita mengambil langkah reduce, yaitu mengurangi barang sekali pakai, seperti mengganti botol plastik ke tumbler, dan mengganti penggunaan styrofoam dengan tempat makan. Maka dari itu, setiap tindakan kecil kita berkontribusi besar untuk masa depan bumi kita. Ayo, mulailah kurangi sampah plastik dari sekarang. Karena perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Di Indonesia, masalah sampah sudah menjadi isu yang serius. Data Sistem Informasi Pengolahan Sampah menunjukkan bahwa 7,2 juta ton sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik. Tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengolah limbah. Masalah ini bukan hanya soal penumpukan sampah, tapi juga berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran tanah, udara, dan air menjadi konsekuensi yang harus dihadapi. Jelas banget, ini jadi tantangan besar buat Indonesia dalam pengolahan limbah. Masalahnya bukan hanya tumpukan sampah saja, tetapi dampaknya juga ke kesehatan dan lingkungan kita. Gak mau kan lihat lingkungan kita rusak gara-gara sampah? Yuk kita cari jalan keluarnya. Salah satu langkah yang bisa kita ambil adalah menanam kembali atau replant. Replant adalah aktivitas penanaman kembali atau bisa disebut juga dengan reboisasi. Misalnya adalah menanam kembali pohon yang telah ditebang di hutan atau menanam pohon cabai. Seperti inilah contohnya. Mari tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik. Setiap pohon yang kita tanam adalah langkah penting untuk bumi yang hijau dan lestari.